pneumotoraks merupakan keadaan emergensi yang disebabkan oleh akumulasi udara dalam rongga pleura sebagai akibat dari proses penyakit atau cedera. Pneumotoraks adalah robeknya pembuluh interkosta, laserasi paru-paru atau keluarnya udara dari paru yang cedera ke dalam rongga pleura. Kemudian ada klasifikasi. Terdapat beberapa jenis pneumotoraks yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pneumotoraks spontan, terjadi tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua ada pneumotoraks tertutup, rongga pleura tertutup tidak ada hubungan dengan dunia luar. Yang ketiga ada pneumotoraks ventil, merupakan pneumotoraks yang mempunyai tekanan positif berhubung adanya fistel atau pleura fisellaris yang bersifat ventil. Kemudian ada etiologi dari pneumotoraks, terjadi karena adanya kebocoran di bagian paru yang berisi udara melalui robekan atau pecahnya pleura. Robekan ini berhubungan dengan bronkus, pelebaran alveoli, dan pecahnya septa-septa alveoli kemudian membentuk suatu bulat yang disebut granulomatosis fibrosisi adalah salah satu penyebab tersering terjadinya pneumotoraks karena bulat tersebut berhubungan dengan adanya obstruksi epiema. Kemudian patofisiologi pneumotoraks. Secara singkat, proses terjadinya pneumotoraks adalah yang pertama, alveoli disangga oleh kapiler yang lemah dan mudah robek dan udara masuk ke arah jaringan. Apabila alveoli itu melebar, tekanan dalam alveoli meningkat. Yang kedua, apabila gerakan napas kuat. Infeksi dan obstruksi endobronkial adalah faktor presipitasi yang memudahkan terjadinya robekan. Yang ketiga, selanjutnya udara yang terbebas dari alveoli dapat menggoyahkan jaringan fibrosis di peribronkovaskular ke arah hilus, masuk mediastinum dan menyebabkan pneumotoraks. Kemudian komplikasi dari pneumotoraks terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pneumotoraks tension, dapat menyebabkan pembuluh darah kolaps akibat penyesesaan jantung menurun sehingga tekanan darah menurun. Yang kedua piopneumotoraks, hidropneumotoraks, hemopneumotoraks, henti jantung, paru, dan kematian sangat sering terjadi. Yang ketiga, pneumotoraks dapat menyebabkan hipoksia dan dispnea berat yang menyebabkan kematian. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil Tracer Student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.